Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Nurul Huda, para jamaah sholat tarawih pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan ceramah saya menghimbau dan mengajak kepada para jamaah, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lemes amat. Alhamdulillahirabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita awali dengan menjalankan sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-6. Perlu diketahui para jamaah, sholat tarawih setiap malam ini pahalanya luar biasa banyaknya. Ya, setiap malam tuh kita mendapat pahala dari Allah luar biasa banyaknya. Pada malam hari ini, malam yang ke-6, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fil lailati sadisati, pada malam yang ke-6 ini yang kita dapatkan apa? A'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan pahala kepada kita sawaba mantofa bil baitil ma'mur, seperti pahalanya orang yang sedang tawaf di Baitullah. Alhamdulillah. Pengen apa? Pengen bisa tawaf di Ka'bah? Pengen apa? Pengen bisa ibadah haji dan umrah? Siapa yang tidak pengen? Pasti semua umat Islam menginginkan bisa ziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini pasti semua umat Islam pasti ingin bisa haji dan umrah. Namun kadang-kadang kendalanya macam-macam. Ada yang tidak ada niatnya, ada yang tidak ada dananya, ada yang tidak ada waktunya. Ini banyak kendala-kendala sehingga kita ini kalau diajak ke sana, diajak umrah atau haji itu kadang-kadang begitu. Yuk kita berangkat umrah yuk. Apa alasannya? Belum ada dananya. Kadang-kadang yuk kita umrah yuk. Alasannya macam-macam aja. Oh, saya masih punya tanggungan, anak saya masih kecil. Ya, nanti setelah anaknya gede diajak lagi. Oh, saya belum mantu. Ya, lama-lama tiba-tiba dah tua. Nah, lama-lama akhirnya nggak bisa jadi berangkat ke Mekah. Kenapa? Mati duluan. Ya, maka dari itu kalau kita ini ingin
bisa ziarah ke sana. Nah, malam ini yuk kita berdoa bareng-bareng, karena mumpung Allah sudah memberikan pahala, yang mana pahala itu diberikan pada malam hari ini. Bagi orang yang sholat tarawih pada malam hari ini dikasih pahala seperti pahalanya orang yang sedang tawaf di Baitullah. Alhamdulillah. Mau nggak dikasih doanya? Mau nggak dikasih doanya? Ini biasanya saya kasih tuh kalau ada walimatus safar. Saya kalau ceramah walimatus safar, ini doa saya keluarkan, saya ijazahkan sama orang-orang yang hadir. Nah, ini kalau mumpung bulan puasa, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Ini tak kasih doanya, ya. Cuma harus dihafal. Nah, ini saya pelan-pelan saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Belum. Masa belum apal? Belum. Ya udah. Punya kesempatan tiga kali. Ini nggak boleh ditulis, Pak, karena dulunya ijazah saya nggak bisa ditulis. Harus hafal. Saya bilang harus hafal. Ya, kalau sekali hafal, insya Allah nggak lama langsung berangkat. Karena saya termasuk orang sekali mendengar hafal pada waktu itu, dan saya praktekkan. Gak lama saya bisa berangkat haji pada waktu 2006. Alhamdulillah. Mengamalkan ini 2 tahun masih bisa berangkat, Pak. Nah, ini kalau sekali hafal. Tapi saya mau orang baik, tak kasih 3 kali. 3 kali gak hafal, nunggu Ramadan lagi kalau saya ceramah lagi. Ya. Nah, yang kedua, gak boleh direkam di HP, gak boleh. Gak boleh direkam, gak boleh ditulis, rekamnya di otak langsung. Baik, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Masih belum? Masya Allah. Ini makanannya pada apa ya? Susah. Sekali lagi, udah kesempatan sekali lagi. Kalau yang hafal ya beruntung, kalau nggak hafal ya berarti ya memang harus tunggu lagi. Ya, 3 kali hanya waktu kesempatannya. Sekali lagi, yuk konsentrasi. Ya, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Terus pokoknya apal ya itu, enggak apal ya itu. Ya, mudah-mudahan ada yang apal. Ya, nah, kenapa saya kasih seperti ini? Karena di bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya Bapak Ibu, fa inna da'awati mustajabah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa di bulan Ramadan ini tidak ada penghalang sama sekali. Doa kita langsung naik ke atas, naik ke langit, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat baik ini jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Karena kebutuhan kita sangat banyak.
Ya, ujian-ujian kita pada tahun ini banyak sekali. Kebutuhan kita yang belum terpenuhi masih banyak sekali. Maka mari kita minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu tujuan berpuasa dikatakan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Orang berpuasa ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Jangan salah mengartikan takwa. Kadang-kadang takwa ini diartikan takwa takutnya kalau sudah tua. Sehingga kalau disuruh ibadah masih menanti umurnya kalau sudah tua. Anak muda disuruh sholat nak. Kata anak muda gimana? Alah tenang aja pak, masih muda, masih lama, gak perlu sholat muda-muda. Karena takwa ini artinya takutnya kalau sudah tua. Sehingga anak-anak muda sekarang punya prinsip, anak muda sukanya poya-poya, kalau tua pengennya jadi orang kaya, kalau mati pengennya masuk emangnya surga engkong lo. Ya, ini surga kan miliknya Allah. Jangan sampai kita berpoya-poya. Kalau kita pengen ke surga ya harus turut aturannya Allah. Salah satu yaitu kita mau berpuasa karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Di dalam Ramadan ada amalan yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu harus mengerjakan sholat traweh. Puasa dan traweh ini satu paket para jamaah. Ya, puasa dan traweh ini satu paket. Jangan diambil separuh. Kadang-kadang orang ini ada yang ngambil trawehnya aja, ada yang ngambil puasanya saja. Padahal antara traweh dan puasa Ramadan ini satu paket. Gak boleh diambil separuh. Kalau diambil separuh ya gak sempurna. Karena ibarat orang ini ya pakai paket harus lengkap. Ya pakai baju, ya pakai celana. Jadi kalau ada orang hanya ngambil separuh, berarti hanya ngambil separuh dia. Dapatnya pakainya separuh. Kadang-kadang ada orang yang puasanya mau, trawehnya kagak mau. Ini ibaratnya dia pakai celana, nggak pakai baju. Ya, masih bagus. Masih beranilah jalan-jalan di depan, masih pakai celana. Ya kan? Ya ini adalah kebalik. Puasanya tidak, trawehnya mau. Ada yang begitu? Puasanya mah nggak mau, tapi trawehnya mau. Kenapa? Lah di rumah nggak ada temennya. Mau ngobrol nggak ada temennya, mau nonton TV nggak ada temennya, semuanya ke masjid. Akhirnya dia ikut ke padahal tidak puas. Kalau ada yang seperti ini, dia itu ibaratnya pakai baju nggak pakai. Kira-kira gimana? Pakai baju nggak pakai celana gimana kira-kira? Nggak berani lah jalan-jalan keluar. Ini yang lebih sadis lagi itu ngakunya ayo dijawab. Ngakunya puasa traweh tidak. Orang seperti itu tidak pakai baju, tidak pakai celana. Artinya nggak punya malu. Saking nggak punya malunya, udah nggak puasa, nanya-nanya lebaran. Nggak puasa, nanya lebaran. Lebarannya kapan ya? Lo puasa kagak kok nanya lebaran. Yang boleh lebaran itu ya yang puasa. Adatnya lebaran itu bagi orang yang puasa. Kalau nggak puasa, ya nggak usah nanya lebaran loh. Nggak puasa kok nanya lebaran. Ya, paling sibuk dia mau mudik, mau pulang kampung, paling sibuk padahal nggak puasa. Nggak puasa kok sibuknya luar biasa. Ya kan? Nah, ini namanya orang itu nggak ngerti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tujuan puasa membentuk manusia supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, supaya puasa kita ini bisa
sesuai dengan tujuannya, maka harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemarin di taklim sudah saya ingatkan, kalau puasa kita pengen baik, kita harus memahami yang namanya puasa. Puasa itu apa? Dalam kitab fikih yang kita pelajari itu, definisi puasa adalah imsaku mahsusin min syahsin mahsusin fi waktin mahsusin. Mencegah sesuatu yang telah ditetapkan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Itu namanya puasa. Nah, dari keterangan itu kita akan mendapatkan 3 pelajaran penting dari keterangan itu. Apa yang pertama? Imsaku mahsusin, yaitu mencegah sesuatu yang telah ditentukan. Di situ kita diterangkan semua apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dianjurkan, apa-apa yang harus dikerjakan. Nah, artinya di situ kita harus mengetahui ilmunya, ilmu tentang puasa, karena segala ibadah yang kita kerjakan harus disertai dengan ilmunya. Kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la lalu. Semua amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka hukumnya mardud. Mardud ini artinya tidak diterima. Makanya para jamaah, saya menghimbau, mumpung ada kesempatan pada malam hari ini, nanti habis lebaran, kalau jamaah ada waktu, yuk kita ngaji bersama. Di sini kita harus punya disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu dalam masalah puasa. Jadi orang Islam itu harus pinter, orang Islam itu harus cerdas. Jangan sampai orang Islam malas belajar. Kalau sampai kita malas belajar, kita tidak mau belajar, nanti apa yang terjadi? Kembali kepada beberapa tahun yang lalu, negara kita mudah dijajah, negara kita mudah dibohongi karena bangsa kita jarang yang mau belajar. Makanya kita jangan sampai mau yang terjadi yang kedua kali, jangan sampai dijajah lagi. Ya, sekarang ini penjajahnya lebih pinter. Ya, penjajah sekarang ini lebih pinter. Yang dijajah anak kecil-kecil begini, nggak mau belajar, dikasih HP, kasih TV, kasih tontonan yang enak-enak, mereka males belajar. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, saking bobroknya sekarang pendidikan juga harus pakai HP. Ini bisa rusak lagi di malah. Ya. Nah, dengan alasan apa? Corona. Anak-anak harus daring, belajarnya pakai HP. Salah lagi orang tua. Dulu orang tua melarang anaknya main HP, lah sekarang malah diwajibkan pegang HP. Betul apa betul? Dulu kita melarang anak pegang HP, sekarang malah wajib punya HP, kan pusing jadinya. Ya, padahal HP itu kalau anak udah pegang HP, belajarnya mah 10 menit, main gamenya 2 jam. Ya, jadinya kan repot. Ini, maka itu punya disiplin ilmu, Pak. Harus belajar, ya, di mana kita ada kesempatan, di mana kita ada pengajian, yuk kita datangi, kita ramekan, kita makmurkan masjid ini supaya masjid ini makmur dengan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syahsin mahsusin. Yang kedua adalah terhadap orang yang telah ditentukan. Di sini kita harus punya disiplin sikap, ya. Karena orang yang sudah puasa, insya Allah akan terbentuk sikap yang baik. Karena apa? Dalam puasa sudah ditahan hawa nafsu yang tidak baik supaya dihilangkan. Kalau kita sedang berpuasa, makanya kita kalau sudah puasa kita akan mempunyai disiplin sikap yang baik. Karena orang kalau sudah puasa pasti sikapnya baik. Kalau kita sudah puasa kok masih punya sikap yang tidak baik, berarti puasanya perlu dipertanyakan.
Hindari sifat angkuh, hindari sifat sombong, hindari sifat angkara murka, hindari sifat-sifat tamak, rakus, dan lain sebagainya karena kita sedang berpuasa. Yang ketiga, fi waktin maksusin, pada waktu yang telah ditentukan. Di sini kita akan diajari untuk meningkatkan disiplin waktu. Ya, orang Islam itu harus sangat memperhatikan waktu, tidak boleh membiarkan waktu lewat begitu saja. Ya, nih mulai sholat, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu kan kita supaya mengerjakan sesuai dengan waktunya. Puasa juga begitu, dibatasi mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebelum itu kita nggak boleh makan, mau diawasi kayak mau nggak diawasi, tetap mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang yang bisa membatalkan puasa, baik itu diawasi orang maupun tidak diawasi orang, karena disiplin itu tidak perlu pengawas. Disiplin itu hanya yang ngawasi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga hal ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mulai disiplin apa tadi? Disiplin ilmu, artinya kita harus rajin belajar. Yang kedua, disiplin sikap, artinya kita harus selalu menjaga sikap kita supaya menjadi sikap yang baik. Yang ketiga, disiplin waktu, kita harus selalu menghormati waktu, menjaga waktu, memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti ini, ada orang sudah tua tapi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dulunya mudanya tidak memperhatikan waktu, kan gitu. Mestinya kalau kita ingat itu sadar kita sudah tua tapi nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena dulu mudanya nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau kita ikut mencari ilmu, gitu. Nah, sekarang kita sadar, yuk walaupun sudah tua kita tetap belajar, ya, kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau tiga hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi orang yang bertakwa sesuai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi jamaah semuanya dalam rangka menambah semangat ibadah kita kepada Allah. Yuk kita tetap belajar, kita tetap jaga sikap kita hargai waktu kita, jangan lewat begitu saja. Karena ada kalau kita itu kadang-kadang salah paham, Pak. Ada salah paham, ada keterangan tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah, sehingga dipahami mulai bangun mulai subuh sampai sore isinya orang puasa itu harus tidur terus gitu. Ya, jangan dipahami seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu nanti pemahamannya keliru. Tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kalau kebanyakan tidur nanti dikatakan latihan jadi jenazah. kan? Kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau kebanyakan tidur namanya latihan jadi jenazah. Jangan seperti itu. Mari waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya, karena banyak pahala yang akan kita dapatkan dari ibadah puasa. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.